Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Halo Adan Teteh, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2C, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi tentang denah dan pemenggalan kata berdasarkan suku kata. A dan Teteh, di sini Bu Dinda mempunyai sebuah percakapan yang terdapat di buku halaman 43 berjudul Denah. Ibu guru menjelaskan denah kepada siswa-siswa. Siswa-siswa menyimak dengan saksama. Ibu guru bertanya, siapa yang tahu apa itu denah? Ino menjawab, petunjuk mencari alamat, Bu. Fani pun menjawab, gambar bangunan-bangunan, Bu. Vito menjawab, informasi tentang arah dan jalan. Nah, ibu guru pun menanggapinya, semua jawaban kalian benar. Denah adalah gambar petunjuk arah dan jalan menuju tempat yang dituju. Perhatikan denah ini. Miko bertanya, itu denah apa, Bu? Ibu guru pun menjawab, ini denah menuju sekolah. Pada denah tampak petunjuk berupa nama jalan, arah, dan bangunan. Nah, A dan Teteh dapat kita simpulkan berdasarkan percakapan yang telah dibacakan oleh Ibu Dinda bahwa denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Denah itu diperlukan saat kita pergi ke tempat yang belum diketahui. Denah itu memudahkan kita menemukan tempat tujuan. Untuk membuat denah diperlukan beberapa informasi. Nah, informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama jalan, kemudian yang kedua nama bangunan, yang ketiga arah menuju tujuan, dan yang keempat keterangan tambahan bila ada seperti lampu lalu lintas, taman, atau monumen tertentu. Nah, itu dia tentang denah. Nah, A dan Teteh, di sini Ibu Dinda mempunyai contoh denah gambling. Nah, coba kita perhatikan denah berikut ini. Nah, A dan Teteh, apabila dalam sebuah denah dipertanyakan di mana, maka A dan Teteh menjawabnya itu dengan menyebutkan nama jalannya. Nah, contohnya misalnya ada pertanyaan, di mana rumah Siti? Nah, maka A dan Teteh menjawab nama jalannya yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian coba contoh lagi, di mana rumah Bayu? Apa ya A dan Teteh jawabannya? Iya betul, yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, untuk menentukan letak samping kanan dan samping kiri dari sebuah bangunan, maka kita harus memposisikan tubuh menghadap ke jalan. Nah, maksudnya seperti apa ya? Nah, coba kita perhatikan. Untuk bangunan yang ada di atas ini, maka kita untuk menentukan samping kanan dan samping kirinya kita menghadap ke arah jalan, berarti menghadap ke sini ya. Jadi untuk samping kanannya sebelah sini dan samping kirinya sebelah sini. Nah, untuk bangunan yang ada di bawahnya kita menghadap ke jalan. Berarti menghadapnya seperti apa ya Dan Teteh? Nah, seperti ini ya, kebalikan dari yang tadi bangunan di atas. Nah, untuk samping kanannya berarti sebelah sini, samping kirinya pun sebelah sini. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya di samping kanan rumah Ayu adalah titik-titik.
Nah, kita lihat rumah Ayu itu ada di sini. Kemudian kita posisikan tubuh kita menghadap ke jalan. Nah, sudah ya. Maka samping kanannya itu yang mana ya Adan Teteh? Iya, yaitu rumah Siti. Betul. Kemudian contoh lainnya. Samping kiri musola adalah titik-titik. Apa ya Adan Teteh di samping kirinya musola? Nah, pertama kita menghadapkan tubuh kita ke arah jalan. Nah, baru kita tentukan sebelah kirinya yaitu rumah Bayu. Ya, seperti itu ya Adan Teteh cara menjawabnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila ada pertanyaan di antara, maka Adan Teteh tulis bangunan yang berada di tengah-tengah kedua bangunan dari pertanyaannya. Nah, contohnya seperti ini. Di antara posyandu dan musola terdapat titik-titik. Nah, coba kita lihat posyandu dan musola. Berarti kalau di antara itu bangunan yang ada di tengahnya yaitu rumah Bayu. Iya, betul. Kemudian contoh lagi. Di antara rumah Adi dan rumah Ayu ada titik-titik. Kita perhatikan rumah Adi, kemudian kita perhatikan rumah Ayu. Bangunan yang di tengahnya yaitu rumah Siti. Betul, good job. Nah, itu dia beberapa contoh pertanyaan dari cara membaca denah. Nah, sekarang coba kita perhatikan denah yang ada di buku halaman 44. Nah, ini dia contohnya. Coba kita perhatikan ya. Ibu contohkan seperti ini. Di mana letak rumah Fani? Nah, pertama kita lihat rumah Fani di mana ya? Nah, ini dia rumah Fani. Nah, berarti kalau pertanyaannya di mana, jawabannya adalah di jalan. Mana ya rumah Fani? Iya, di jalan Mawar, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya contohnya yaitu di samping kiri rumah Lira adalah titik-titik. Nah, ini rumah Lira. Kemudian kita menghadap ke jalan. Ya, berarti menghadap jalannya ke sana ya Adan Teteh. Kemudian di samping kirinya ada rumah Dudi. Nah, itu. Kemudian contoh lainnya. Di antara rumah Nana dan rumah Vera ada titik-titik. Nah, kita lihat rumah Nana, kemudian kita lihat rumah Vera. Di antaranya berarti di tengahnya ada rumah Tiur. Nah, seperti itu ya Adan Teteh cara membaca denah. Kemudian Adan Teteh coba lengkapi kalimat sesuai dengan denah yang telah kita amati sebelumnya. Nah, di halaman 45 soal nomor 1 sampai nomor 5 coba Adan Teteh kerjakan di rumah ya. Materi selanjutnya yaitu tentang pemenggalan kata menurut suku katanya. Nah, Adan Teteh perlu kalian ketahui bahwa pemenggalan kata adalah pemisahan kelompok huruf dari suatu kata. Ada 3 syarat yang harus kalian lakukan sebelum melakukan pemenggalan kata. Nah, yang pertama yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, huruf vokal itu ada 5 Adan Teteh, yaitu A, I, U, E, O ya, diingat-ingat ya. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya yaitu bu, wah. Nah, berarti pemenggalannya bu, kemudian dipenggal jadi bu, ah. Nah, ada huruf U dan huruf A kita penggal atau kita pisahkan. Kemudian main. Nah, main juga di sini ada huruf vokal, ada 2 huruf vokal yaitu A dan I, kita pisahkan jadi main. Kemudian niat dan contohnya yang terakhir yaitu saat. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu apabila terdapat huruf diftong yaitu ai, au, ei, dan oi itu tidak boleh dipenggal atau tidak boleh dipisah. Contohnya yaitu pan,
pandai. Nah, pandai berarti dua suku kata, tidak pandai. Ya, jadi ai ini tidak boleh dipisah. Kemudian contohnya aula. Nah, bukan aula cara memisahkannya, tapi langsung aula. Jadi ada dua suku kata. Contoh lainnya yaitu saudara. Nah, itu ada 3 suku kata. Sau itu bukan S-A-U, tapi langsung saudara. Nah, seperti itu ya dan teteh. Kemudian yang ketiga yaitu contohnya jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya yaitu bapak. Nah, di situ ada huruf vokal, 2 huruf vokal, maka dipenggalnya itu sebelum huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain A, I, U, E, O. Nah, berarti kita penggal sebelum huruf P. Kemudian dengan. Nah, di sini ada huruf vokalnya yaitu E dan A. Nah, kita penggal sebelum huruf konsonannya yaitu eng ya, sebelum huruf engnya. Nah, A dan teteh, untuk memudahkan AA dan teteh, bagaimana ya cara melakukan pemenggalan kata berdasarkan suku kata? Itu caranya yaitu berapa kali mulut kita mengeluarkan bunyi kata tersebut. Tadi contohnya buah, berapa kali ya dan teteh? Buah. Ya, 2 kali, berarti jumlahnya 2 suku kata. Kemudian contohnya sekolah, berapa kali kalian mengeluarkan bunyi? Sekolah, ya 3 kali, berarti 3 suku kata. Contoh lainnya musyawarah. Nah, berapa kali itu? Musyawarah, ya 4 kali. Seperti itu ya dan teteh cara menentukan jumlah atau banyaknya suku kata pada suatu kata. Nah, untuk tugas di rumahnya A dan teteh mengerjakan halaman 58. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajarannya telah selesai. A dan teteh tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan, beribadah, sholat 5 waktu, hafalan surat-surat pendek, dan juga membantu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.